Ma'asyiral jamaah mulia yang dirahmati Allah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita untuk dapat baca Al-Qur'an. Karena kalau menurut ayat surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi karunia Allah kita dapat membaca Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran ini terdiri dari 4 nama. Al-Quran terdiri dari 4 nama. Ini yang kita bahas dulu agar kita tahu apa fungsi Al-Quran Allah turunkan kepada kita. Sehingga Allah perintahkan wajib bagi membacanya untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini yang hadir Allah anugerahkan pahala dan Allah berikan kemudahan lisannya untuk membaca Al-Quran dengan kalbu yang yakin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah mulia yang dirahmati Allah, Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah. Nah, seperti itu di dalam Al-Quran menceritakan. Maksud dan artinya, kata inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami telah menyelesaikan membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Tsumma inna alaina bayanah, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah, dari ayat ini banyak kalimat kami. Kemarin sudah kita telah kita jelaskan tentang kami. Sehingga kami enggak mempersekutukan Tuhan. Maknanya di sini adalah Allah mengagungkan dirinya karena tidak ada orang yang dapat membaca Al-Quran tanpa izin Allah. Dan tidak ada yang dapat menjelaskan Al-Quran tanpa izin Allah. Maka Al-Quran yang pertama bernama Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Artinya, baca, qira, iqra. Kalau kita zamir jadi Quran, yang membaca. Kalau iqra, baca, fi'il amal. Kalau ini yang membaca. Jadi orang yang membaca Al-Quran. Setiap orang yang membaca Al-Quran, maka itu tanpa dia sadari bahwa Allah lagi membaca Al-Quran dengan af'alnya kepada nafsiyah manusia. Ini yang pernah ditanya kepada Imam Bukhari dahulu. Kalau seseorang yang baca Al-Quran, siapa yang baca itu? Kamu yang baca atau Allah yang baca? Apa jawabannya ini? Jawabannya, kalau kita yang membaca, pertanda ini bukan produk Allah. Tapi kalau kita membaca karena izin Allah. Makanya Al-Quran sulit. Nabi udah kasih peringatan kepada kita. Ala sayati zamanun minal ummat minal Qur'ani ila ra'suk. Tinggal tulisan Al-Quran. Karena nggak ada lagi orang yang membacanya. Nah, Al-Quran itu untuk dibacanya menjadi 2 dalil. Dalil yang pertama adalah dalil nakli, dan dalil yang kedua dalil akli. Dalil nakli ditulis di dalam ini. Tetapi dari dalil akli disuruh eksploitasi nilai-nilai dalam Al-Quran. Silakan kalian gali tentang apa yang ada dalam Al-Quran dan ciptakan satu produk apa yang sudah ada berita dalam Al-Quran. Sehingga manusia nggak mampu menciptakan satu ayat pun, satu produk pun apa yang telah diproduksi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Begitu agung Al-Quran.
Maka ada dalil, suruh baca Al-Quran. Untuk apa baca Al-Quran? Untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar dihafal. Itu nama Al-Quran yang pertama. Dalilnya harus dalil naqli dan dalil akli. Kalau dalil akli, akal. Sesuaikan dengan akal enggak Al-Quran. Sehingga hari ini orang ahli sains menemukan sebuah produk baru atau sebuah penemuan baru, ahli sains Al-Quran dah duluan menyatakan di dalamnya. Tentang laut yang berpisah dengan air tawar, Al-Quran dah duluan menceritakannya. Ya kan Pak? Tentang luqah, daging di dalam perut, mani berubah, Al-Quran duluan juga telah menceritakannya. Sehingga sains pun tunduk dengan Al-Quran. Itulah tujuan untuk suruh dibaca agar menambah wawasan. Umat Islam meninggalkan Al-Quran. Gak ada yang baca Al-Quran. Tetapi orang-orang orientalis, orang-orang barat, mereka baca Al-Quran. Malah ada kawan Habibi, beliau itu malam baca Al-Quran. Itu ceritanya kawan Profesor Dr. Almarhum, ya, Presiden keempat Indonesia itu Profesor Dr. Ing Habibi. Kawannya orang Jerman, dia bisa baca Al-Quran. Untuk apa? Untuk mencairkan otaknya supaya rating EQ-nya tinggi. Kita hari ini baca koran, makanya rating IQ kita rendah. Baca Al-Quran. Yang kedua nama Al-Quran, Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Pembeda. Makna Furqan itu pembeda. Mana yang pembedanya? Agar kita tahu makna Tuhan yang diesakan, mana yang Tuhan yang diadakan, supaya adanya Al-Quran. Mana yang harus disembah, mana yang harus jadikan Tuhan. Inilah Al-Quran, ada pembeda. Mana agama yang sudah masih, dan sudah mansuh, mana agama yang masih nasih. Al-Quran membedakan. Sehingga dengan datangnya Al-Quran, agama-agama yang lain pun akan termansuhkan, tidak berlaku. Dengan adanya datang Al-Quran, sehingga dapat membedakan antara pemeluk agama yang dahulu dengan agama Islam. Yang ketiga, Az-Zikra. Al-Quran namanya Az-Zikra, pemberi peringatan. Inna nahnu nadzikra wa inna lahu lahafidhin. Kalau Al-Furqan, Allah ceritakan dalam surah Al-Isra. Apa ayatnya coba? Sering dibaca waktu Ramadan sebentar lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bainati wal huda wal furqan, kata Allah. Pertama dibilang Al-Quran, bacalah Al-Quran sebagai petunjuk manusia, kata Allah. Udah itu sebagai petunjuk manusia untuk membedakan, agar ada tahu cara beribadah, cara berpakaian diatur dalam Al-Quran, cara beribadah kepada Allah diatur dalam Al-Quran. Itulah membedakan, sehingga beda cara ibadah mereka dengan ibadah kita. Walaupun agamanya sama-sama dari Samawi. Kalau dibilang Samawi itulah langit, ars bahasa Arab, ars bumi, Samawi lah langit, as-sama. Jadi kalau datang mereka sama, enggak, orang tuh buat ibadahnya, rumah ibadahnya berbeda, tidak mengarah ke arah satu tempat. Kita ini mengarah satu tempat, jangan bilang ke arah barat, itu salah. Mengarah satu tempat. Kemana arahnya? Haitsu fawallu wujuhakum qiblal masjidil haram. Jadi haitsu fawallu, hadaplah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Kalau kita di sini dhon namanya. Ini kiblat dhon. Kiblat dhon itu sangkaan. Kalau kita ke Mekah, jangan sok salih nanti Allahu Akbar, enggak mau lihat Ka'bah aja. Allahu Akbar, lihat Ka'bah. Enggak usah lihat tempat sujud. Waktu sujud lihat tempat sujud. Tapi kalau di sana waktu umrah lihat Ka'bah, Allahu Akbar, lihat Ka'bah aja boleh. Tapi jangan ngelilik sana, ngelilik ke sini, ya kan? Karena di sana banyak orang, kita lagi salat, jalan-jalan depannya itu. Pas kita saf depan, lewat pula awak Maroko dari Yaman. Kalau orang Yaman, Pak, perempuannya merah ini kulitnya. Cuma merah, semua habis kita pas lagi ruku, dipijak sama kereta sorong, derek, tengah mentabrak kita. Nah, itu Furqan. Tujuannya untuk membedakan. Sehingga dengan Al-Quran kita dapat membedakan. Hati ini akan menolak kebatilan.
Jikalau Al-Quran sering kita lafaz dan kita bacakan, maka dia menjadi peringatan untuk menjadi benteng kepada kita. Fadzakir inna fa'ati zikra tanfa'ul mu'minin inna nahnu nadzikra wa inna lahu lahafizin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan peringatan, Allah yang menjaga juga peringatan itu. Orang mau terima nggak apa-apa, Allah udah ceritakan dalam Al-Quran kok. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum sawa'un alaihim. Kalau kau sampaikan pun dia tidak mau, Allah nggak akan pernah turun jabatannya menjadi Tuhan, tetap Allah. Nggak usah khawatir, mau ikut nggak mau ikut nggak jadi persoalan. Tapi nanti di akhirat baru dia tahu fungsinya Al-Quran. Yang keempat, nama Al-Quran Asy-Syifa. Asy-Syifa. Yang pertama Quran, kedua Furqan, yang ketiga Zikra, yang keempat Asy-Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran bacaan bagimu untuk syifa dan rahmat. Pengobatnya syifa ini. Orang mau mati, belum ada di komplek Palem Kencana ini, kalau orang mau mati hidupkan lagu India. Oh, ini udah sakratul maut, hidupkan lagu India. Ada nggak, Pak? Orang kafir pun nggak buat. Datang kita baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, dibilang bid'ah pula. Orang baca Al-Quran dibilang bid'ah. Kalau hidupkan musik, dibilang maksiat betul. Serba salah akhirnya, diam aja menunggu orang sakratul maut. Enggak juga. Disuruh buat amal di samping orang yang sudah mau mati. Suruh buat amal. Karena dia obat, penyembuh. Siapa tahu dengan asbab kita baca doa dan asbab baca Al-Quran dimudahkan sakratul maut. Oh, mana ada efek Ustaz antara baca Al-Quran dengan orang sakratul maut. Itu kan logika otak dan akal kita, Pak, ya kan? Tetapi kalau logika ilmu sen dan pengetahuan dapat diterima. Satu contoh obat yang sakit itu luka. Kenapa suntiknya di punggung? Di pantat, ya kan? Kenapa suntiknya di pantat? Yang luka ujung kaki. Sentiklah di tempat yang luka. Kalau itu nggak pernah ada yang protes, ya kan, Pak? Nggak ada yang protes. Sakit kepala, suntiknya di pantat. Nggak ada yang protes. Sembuhnya kepala yang sembuh. Waktu orang mau mati baca Al-Quran dibilangnya bid'ah. Ini logika nalar aja lah kita dulu, ya kan, Pak? Oleh karena itu jemaah mulia, jadikanlah syifa, penyembuh dari mana? Dari musibah yang datang, baik yang kita kehendaki maupun yang tidak kita hendaki. Jalannya Al-Quran. Dengan Al-Quran sehingga tempat kita bergantung, nyaman hati ini kalau datang musibah. La ilaha illallah, baca Al-Quran. Inilah 4 hakikat datang Al-Quran kepada Nabi. Yang pertama adalah untuk dibaca agar kita memahami seluruh apa kandungan yang diciptakan oleh Allah. Silakan saja eksploitasi langit dan bumi. Ya maqsyaral jinni wal ins, inni istata'atum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh. Kata Allah, silakan saja aqtaris sama, kau terbang ke langit, eksploitasi langit. Buktinya sekarang ini manusia dengan akalnya Allah telah membuktikan. Coba lihat, langit dapat diperdaya gunakan sebagai sarana transportasi. Langit dapat dipergunakan sebagai sarana telekomunikasi. Semua dapat dieksploitasi. Ini bukti Al-Quran, mukjizat yang pasti. Disuruh eksploitasi bumi, bukan hanya air aja di dalamnya, rupanya ada besi di dalamnya. Ya kan, Pak, ada minyak di dalamnya yang terganti daripada fosil orang dahulu. Manfaatnya untuk manusia. Silakan, Allah bilang silakan, tetapi jangan karena eksploitasi rusak. Ya kan, Pak? Allah ceritakan telah nyata kerusakan ma dhahara fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Karena rakusnya tahu sumber yang diciptakan oleh Allah, manusia lupa Al-Quran, lupa
peringatan, lupa pembeda, lupa daripada pengobatan, dieksploitasilah dunia dengan cara yang bebas sehingga kerusakan terjadi, banjir, alasannya hujan. Ini kan gemblung. Ya, masa banjir karena alasan hujan? Ya kalau kemarau berdebu alasannya berdebu ini alasannya ke kemarau, enggak kayak gitu. Ini karena musibah. Musibah ini datang kita undang. Bala ini datang kita yang undang, tuan-tuan. Ini penyakit pandemi COVID-19 ini kita yang undang. Karena kenapa? Ekosistem tidak bisa lagi berjalan dengan balance. Semua ditekan oleh manusia. Jangankan besi, semen pun dimakan. Ya kan, Pak? Semua ditekan oleh manusia. Jangankan binatang, kucing, anjing pun orang tuh tekan makan, kecoa pun dimakan juga. Ada sebuah penelitian, kecoa itu mengandung racun yang sangat berbahaya dia. Coba taruh di dalam air biasa dengan air zam-zam. Berubah air zam-zam itu menjadi kecoklatan. Air yang lain berubah menjadi melekul, jemaah mulian dirahmati Allah, daripada kecoa itu. Itu pun juga dimakan. Kalau jengking dimakan, ular dimakan. Ya ekosistem tidak seimbang lagi. Kalaulah manusia tidak dapat berdoa, makhluk lain pasti berdoa. Buktinya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Datang Nabi Sulaiman beserta pasukannya. Dilihat semut, wahai semua rakyatku, masuk kalian ke dalam lubang. Nanti pasukan-pasukan Sulaiman akan memijak-mijak kita sampai hancur. Nabi Sulaiman sampai tersenyum, bilang Nabi Sulaiman, "Kif, berhenti semua." Kenapa? Ada apa ya Nabi Allah? Itu semut, dia takut nanti kita pijak. Ini aja paham bahwa semua mau kehidupan. Coba bayangkan jemaah mulia yang dirahmati Allah, sekarang enggak burung diperdagangkan. Yang paling parah sekarang burungnya yang dagang, Pak, ya kan? Bukan burung yang diperdagangkan, burung yang cari dagangan. Hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah, kalau sudah kita pahami nilai-nilai Al-Quran ini 4 makna itu, maka akan timbullah kecintaan kita untuk baca Al-Quran. Kemarin dah kita Iqra, kita di dunia, kalau kau baca sampai mana paling tingginya di dunia, maka setinggi itu juga akan mendapatkan tingkatan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jemaah mulia yang dirahmati Allah kita dapat paham semua. Begitulah tingginya nilai Al-Quran. Baik, kita mulai. Sebagaimana biasanya kita hadiahkan Al-Fatihah kita kepada keluarga, diri kita dan ahli keluarga dan ahli majelis, baik yang masih secara bersama kita ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke ya, ini bantahan orang-orang Yahudi ini, ya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض لا فارض ولا بقر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wa la biqr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nadirin. Sampai 2 ayat ini aja dulu karena waktu sudah mendekat dengan waktu isya. Bismillahirrahmanirrahim. Mad asli lud'u lana qalqalah sukra qalu ud'u lana mad asli rabbaka yubayyin lana nun mati bertemu dengan huruf lam hukumnya idgham bila gunnah. Dia tidak boleh dibaca dengung, akan tetapi nun itu disamarkan telah masuk huruf lam ke dalam huruf nun. Jadi rabbaka yubayyin lana langsung bertasdid kepada huruf lam. Nun itu sama sekali nggak boleh lagi dibaca. Yubayyin lana ma hiya ma asli. Hiya boleh kita berhenti sebagai qalqalah tapi tidak boleh dipanjangi. Ya kan? Huruf saksi nggak boleh dipanjangi itu. Mahi, seperti itu aja. Tapi tidak boleh dipanjangi kepada hiya. Ya. Mahi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Seperti itu aja bacaannya. Ya kan? Ilat dia berganti. Kalau kita sambung boleh juga. Ma hiya qala innahu qamat asli in tajibul gunnah hu matsilah qasirah. Innahu tajibul gunnah. Qala innahu yaqulu mat asli lu in tajibul gunnah innaha mat asli baqaratul idgham bila gunnah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la mat asli baqaratul la faridun fa mat asli ridun idgham bi gunnah. Faridun wala biqr atau wala biqrun wa awanun baina dhalik wala biqrun awanun baina dhalik wala mat asli bikrun boleh izhar, ya kan? Kalau kita sambung ya idgham mutamatsilain. Kalau kita wakaf menjadi idgham mutamatsilain. Awanum mat asli mat asli panjang satu harkat atau dua alif. Nun ikhlab, nun mati atau nun tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhlab. Awanum baina dzalik, bai mat lain, dza mat asli, lik pada akhir kalimat karena qalqalah.
Faf'alu, lu mad asli, tu'maru. Waktu baca tu'marun jangan tu'marun, jangan menjadi tu'marun. Faf'alu ma tu'marun. Ini menceritakan tentang perintah Nabi Musa alaihissalam. Mereka suruh oleh Nabi untuk menyediakan seekor lembu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Banyak kali mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Minta penjelasan lagi. Innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun. Awan bikrun maknanya itu yang muda. Hah? Ya, tidak tua, tidak muda. Ini ada 3 ayat nih, membantah aja orang tuh, ya kan? Hah? Iya, akhirnya yang seperti ini, seperti itu, akhirnya dipotong sama mereka sendiri juga ini, lembu ini. Sama kayak seperti Nabi Shu'aib, makan air, makan rumput, air sampai kering, tapi susunya menjadi pengganti. Lama-lama orang ini bermusyawarah buat makar untuk membunuh, dipotonglah lembu itu. Lembu yang lahir dari batu pada zaman Nabi Shu'aib. Faf'alu ma tu'marun. Ayat selanjutnya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qamat asli lud qalqalah sukra ulana na mad asli. Rabbaka yubayyin lana yil idgham bila gunnah. Na mad asli. Jadi kalau idgham bila gunnah boleh panjang enggak? Dia tidak panjang, tetapi karena dia bersambung dengan huruf qalu yubayyin lana, seolah-olah kayak seperti panjang, tapi enggak panjang. Dia bukan hukum panjang. Yang panjang itu pada mad asli, ya kan? Mad asli, law mad lain, yubayyin lana ma launuha, hanya mad asli. Qala innahu, mad asli, innahu tajibul gunnahu, mad silah kasirah. 2 harkat, panjangnya 2 harkat. Qala innahu yaqulu, mad asli. Lu inna tajibul gunnah. Innaha baqaratun safra, kemerah-merahan. Pening orang ini mencarinya, gimana nih, ya kan? Safra itu maksudnya kemerah-merahan, kayak seperti syafaq. Kan ada yang bilang syafaq kuning, syafaq maghrib, ya kan? Safran itu syafaq, itu kemerah-merahan. Kayak gitulah warna lembu, mana yang dicari itu? Cantik kali lembu itu. Safran. Ya. Warna agak kemerah ke kuning-kuningan. Safran kan kayak gitu kan? Syafaq itu dibilang syafaq, itu dia syafaq. Kalau dibilang dalam kitab syafaq itu tanda matahari berganti, kuning tua kayak gitu, kemerah-merahan, kuning kemerah-merahan. Allah yang buat. Tapi dapat juga sapinya ini. Dapat. Innaha baqaratun safratun ikhfa. Apa nih? Inna tajibul ulmaha, mad asli tun ikhfa. Safaratun bukan safaratun bacaannya. Innaha baqaratun safra
mad wajib muntasid. Fa'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Fa mad asli, qi'un idgham bila gunnah. Lau mad lain, nuha mad mas. Tasurrun tajibul gunnah. Na mad asli, dirin mad aris sukun. Jadi setelah diminta petunjuk kepada Nabi Musa perintah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu, wa idz qala Musa liqaumihi inna ya'murukum an tazbahu baqarah, untuk memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Udah, sebenarnya cari aja sapi betina, sembelih, udah selesai, beres. Qalu atattaqiduna hudwa. Mereka bertanya, sapi yang bagaimana itu yang Musa? Disuruh bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Nah, qalu atattaqidu hudwa. Apakah kamu menjadikan kami sebagai ejekan? Maknanya orang ini dahulu sembah sapi. Waktu Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, mereka sembah sapi. Untuk penobatannya disuruh sembelih sapi. Qalu atattakhidhu, apakah kau menghina kami hai Musa, katanya, karena dulu kami sembah sapi, kok suruh disembah sapi. Nabi Musa berlindung kepada Allah. Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada kebodohan. Bayangkanlah, kayak gini umatnya, Nabi Musa tetap tenang dalam menghadapi karakter umat Bani Israel. Kita sekarang kayak gitu juga nih, Indonesia. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang terbaik bagi bangsa kita nih. Barulah Allah Subhanahu wa taala katakan setelah mereka bermohon, karena daripada orang-orang bodoh, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk menjadi orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Nah, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana, qala innahu yaqulu innaha baqarah la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Mulailah dia menceritakan sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kata Allah, faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Rupanya enggak cukup Bani Israel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Udah cari Allah dah, yang penting jangan yang tinggi kali, jangan yang rendah kali, sedang aja, kata Allah. Ditanya warnanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, katanya. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu, hai Musa, untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warna sapi itu. Mulai lagi Pak tanya warna. Nabi Musa juga patuh juga diperintahkan umatnya. Nah sekarang ini datang, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha safra'un. Maka Nabi Musa berkata dengan Allah, ya Allah, umatku minta warna apa ini? Maka Allah berfirman kepadanya bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Launuha tasurrun nadirin, kuning tua. Itulah safa. Kalau mau lihat kuning tua waktu sunrise. Oh, ya kan? Waktu tenggelam matahari. Senang orang memandangnya. Akhirnya sekarang ini banyak titik spot untuk melihat matahari. Lupa mereka lihat kebesaran Allah. Maghrib terlupakan. Hah? Iya, sambil sedap-sedap itu, ya kan? Subhanallah. Udah bunyi lonceng kita ya. Jadi demikian jemaah mulia yang dirahmati Allah. Malam ini kita nanti selepas daripada Isya ada beberapa orang yang mau setoran Al-Quran. Jadi kita tidak lanjutkan lagi pengajian
nanti baru rangkumannya malam yang ke Selasa akan datang, kita akan membaca berapa ayat yang sudah tidak kita baca. Jadi langsung kita baca malam Selasa akan datang. Mana yang kita telah jelaskan tajwid-tajwidnya. Karena fasahah ini yang perlu diperbaiki. Kalau Al-Quran, insyaAllah bacaannya tajwid dah mau dapat paham semuanya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.